Shalom Shalom, YRC Family. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi kisah, kesaksian. Semoga dapat menjadikan kekuatan dan berkat buat kita semua. Beberapa hari yang lalu, mama saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami mengalami kehilangan yang sempat mama mengalami stroke di bulan November. Mama sempat koma ketika itu. Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, jangan langsung panggil mama pulang. Saat mama koma itu saya meratap, saya minta belas kasihan Tuhan, agar mama diberikan waktu, dan kami masih bisa merawat mama. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menjawab doa kami. Mama sadar dari komanya, dan kami bisa merawat mama dalam kondisi yang stroke saat itu. Merawat orang stroke adalah pengalaman yang baru buat kami. Kami nggak punya pengalaman sama sekali gimana caranya merawat orang stroke. Perlu kesabaran yang ekstra, perlu tenaga yang ekstra, perlu biaya yang besar pula. Dan juga bagi si penderita stroke itu adalah hal yang menyakitkan ya saudara. Karena dia tidak bisa beraktivitas kembali. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia terbaring lemah. Hari-hari ketika kami merawat mama, banyak sekali kami dikuatkan ya saudara. Tuhan memberikan penghiburan yang begitu luar biasa. Saya ingat firman Tuhan di Mazmur 23, di mana dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saat saya merawat mama, saya sering perkatakan ini. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya bacakan Mazmur 23 ini, kadang saya bisikan juga kepada mama saya. Saya beroleh kekuatan dari firman Tuhan. Lambat laun mama mulai bisa merespon, mama sudah bisa berkomunikasi sedikit demi sedikit. Kami bisa berdoa dan mama sudah bisa meresponnya. Saya bersyukur mama bisa merespon ketika kami mendoakan mama. Dan juga kadangkala kami bacakan firman Tuhan. Waktu 3 bulan ini, kami harus bolak-balik ke rumah sakit, ajak mama kontrol ke dokter. Sulit sekali ya saudara, karena kami gak punya kendaraan waktu itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan ambulans yang tersedia saudara. Di kompleks kami yang bisa kami pakai 24 jam, dengan lengkap supirnya, dan bahkan ada relawan yang bersedia membuka jalan buat kami. Ketika itu saya katakan, Tuhan Engkau begitu baik. Engkau sediakan relawan yang begitu banyak, sampai 5 orang waktu itu naik motor, mereka buka jalan buat kami. Serasa seperti orang penting. Siapa kami ini Tuhan? Tuhan permudah segala sesuatunya. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya bersyukur sekali. Lalu kemudian juga ada tetangga-tetangga yang begitu baik. Mereka kirimkan makanan buat kami. Karena mereka tahu kami harus bergadang, berjaga mama, menjaga mama. Saudara-saudara juga berdatangan. Biaya semua dicukupkan ya saudara. Yang awalnya kami begitu khawatir, tapi tidak kekurangan sama sekali. Biaya dicukupkan. Di bulan Januari kondisi mama membaik. Namun tiba-tiba di tanggal 7 Februari yang lalu, kondisi mama tiba-tiba drop. Saya nggak tahu apa penyebabnya ya saudara. Hingga di tanggal 8 Februari, mama harus berpulang ke rumah Bapa di surga. Pengalaman ini sangat membuat kami bersedih hati. Tapi saya bersyukur waktu itu ketika kami bawa mama ke rumah sakit di tanggal 7 Februari, rumah sakit mengharuskan mama untuk diperiksa apakah dia COVID atau tidak. Kami harus mengikuti prosedurnya. Saya menandatanganinya, saya menyetujuinya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan jangan sampai mama terdeteksi COVID. Karena apabila mama COVID, ketika keadaan memburuk meninggal harus di rumah sakit,
kami nggak bisa melepas mama. Waktu itu saya bergumul, Tuhan tolong agar mama jangan sampai COVID. Kami diberikan kesempatan untuk melepas mama yang terakhir kalinya. Puji Tuhan, mama dinyatakan negatif. Dan waktu mama berpulang dari rumah sakit, ketika mama meninggal, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah, untuk menyemayamkan mama di gereja. Beberapa teman-teman datang, saudara-saudara bisa datang. Saya bersyukur 3 bulan ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami merawat mama. Saya bersyukur Tuhan berikan penghiburan yang manis sekali. Sekalipun dalam kondisi yang susah, sekalipun dalam kondisi yang kedukaan, tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Saudara, mungkin di pandemi ini banyak di antara kita yang mengalami kehilangan. Tapi percayalah, Tuhan Yesus adalah penghibur yang sejati. Dia melampaui akal pikiran kita. Dia sanggup menghibur setiap kita. Ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah dipanggil pulang. Betapa baiknya Tuhan menyertai mereka. Betapa baiknya Tuhan menolong ketika kita merawat mereka. Betapa baiknya Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka masih bersama-sama dengan kita saat-saat terakhir. Saya bersyukur Mama diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tuhan berikan anugerah keselamatan untuk Mama. Mama boleh berpulang dalam keadaan Mama sudah percaya kepada Tuhan. Ada jaminan keselamatan buat Mama. Dan saya percaya Mama sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari mengingat kebaikan Tuhan atas orang-orang yang kita kasihi yang sudah pergi terlebih dahulu. Kiranya itu yang menjadi penghiburan buat kita. Kiranya itu menjadi kekuatan buat kita. Kiranya kesaksian saya hari ini dapat memberikan kekuatan dan menjadi penghiburan berkat buat saudara yang mungkin saat-saat ini mengalami kesusahan, yang mungkin saat-saat ini mengalami kedukaan. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Dia adalah penghibur yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.